Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para guru besar, para senior, sejawat sekalian. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi yang sangat menarik dengan judul konsep anemia pada sindroma kardiorenal. Secara per definisi, sindroma kardiorenal itu pada tahun 2004 dikatakan adanya respon dari ginjal, baik akut maupun kronik, yang disebabkan oleh terjadinya penurunan fungsi jantung. Namun pada tahun 2010 terjadi perubahan definisi yang melibatkan baik jantung maupun ginjalnya. Apabila terjadi kerusakan pada satu organ, akan mempengaruhi organ yang lain. Sindroma kardiorenal ini dibagi atas 5 tipe. Yang pertama adalah tipe pertama yang kita sebut sebagai acute cardiorenal syndrome, yaitu apabila terjadi acute heart failure dapat menyebabkan terjadinya acute kidney injury. Sedangkan tipe kedua adalah yang disebut sebagai chronic cardiorenal syndrome, di mana chronic heart failure dapat menyebabkan terjadinya chronic kidney disease. Pada tipe 3 adalah sebaliknya, yaitu yang kita sebut sebagai acute renal cardiac syndrome, yaitu AKI yang dapat menyebabkan heart failure yang acute. Sedangkan tipe ketiga adalah chronic renal cardio syndrome, yaitu justru CKD-nya yang dapat menyebabkan terjadinya chronic heart failure. Sedangkan tipe yang terakhir adalah adanya penyebab-penyebab yang sekunder, seperti sepsis, yang dapat mempengaruhi baik jantung maupun ginjal pasien tersebut. Ini adalah patofisiologi terjadinya cardiorenal syndrome. Apabila terjadi disfungsi kardiak yang progresif, ini dapat meningkatkan aktivitas sympathetic nervous system dan RA system, dan kondisi ini dapat mempengaruhi nanti pada akhirnya terjadinya penurunan cardiac output, penurunan renal blood flow, dan penurunan GFR yang menyebabkan terjadinya disfungsi renal yang progresif. Sebaliknya, kalau terjadi disfungsi renal yang progresif, ini juga dapat mempengaruhi aktivitas sympathetic nervous system dan RA system, di samping dapat terjadinya peningkatan oxidative stress yang dapat mempengaruhi fungsi jantung. Pada gambar ini terlihat di samping efek dari RAS dan sympathetic nervous system juga melibatkan berbagai neurohumoral seperti ANP, BNP, dan AVP, juga terjadi jalur-jalur inflamasi seperti peningkatan sekresi dari sitokin. Pasien-pasien yang mengalami risiko untuk terjadinya cardiorenal syndrome diantaranya adalah pasien-pasien yang CKD 30-40%, diabetes yang dengan pengobatan diuretik high dose, dengan kontras, usia yang lebih tua, anemi, sudah mengalami heart failure sebelumnya, dan hipertensi yang uncontrolled. Ancaman ini terjadi melalui dua arah, yaitu mortalitas akan meningkat pada heart failure sebesar 15% setiap penurunan GFR 10 ml per menit. Sedangkan pada pasien-pasien CKD itu akan meningkatkan risiko terjadinya cardiovascular disease dan heart failure. Sedangkan CVD itu bertanggung jawab terhadap 50% kematian pada pasien-pasien renal failure. Lalu prevalensi dari gagal ginjal ringan sampai berat itu dapat menyebabkan 30-60% pasien mengalami heart failure. Dan yang terakhir bahwa 30% pasien yang dengan pengobatan heart failure baik akut maupun kronik itu akan terjadi peningkatan serum kreatinin. Bagaimana dengan kondisi anemi pada pasien-pasien cardiorenal syndrome ini? Dikatakan bahwa anemi itu terjadi pada 10-50% kasus, dan umumnya pada pasien-pasien anemi ini mudah terjadi ischemic heart disease, lebih dari diabetes, serum kreatinin yang lebih tinggi, laju filtrasi glomerulus yang lebih rendah, kemudian juga sodium dan BMI yang lebih rendah, dan 35% itu terjadi peningkatan NIH class cardiac heart failure. Ya, oleh sebab itu memang anemi itu sangat berpengaruh dan meningkatkan mortalitas, morbiditas, dan progresivitas dari gagal ginjal, dan utamanya disebabkan oleh adanya penurunan produksi eritropoietin di ginjal,
dan juga terjadi karena menurunnya respon eritropoietin di sumsum tulang. Ini adalah penyebab potensial anemi pada pasien-pasien CAF seperti yang kita katakan tadi, juga berhubungan dengan aktivasi dari RAS dan simpatetik nervous system yang dapat menyebabkan terjadinya hemodulusi, kemudian juga ada terjadi peningkatan proinflamasi sitokin sehingga terjadi penurunan produksi dari darah merah. Selain itu, dikatakan di sini, selain dari defisiensi eritropoietin dan rendahnya respon terhadap eritropoietin, juga mungkin terjadi malabsorpsi karena terjadinya edema mukosa gastrointestinal, kemudian ini menyebabkan besi agak lambat masuk, kemudian terjadi hemodulusi dan ada pengaruh-pengaruh dari obat-obatan. Sedangkan pada CKD, seperti yang kita ketahui, selain dari penurunan eritropoietin, juga terjadi berbagai hal, ya, seperti ada terjadinya hiperparathyroidism, kemudian terjadi banyaknya darah yang keluar pada tindakan-tindakan hemodialisis dan berbagai hal yang hampir sama dengan gagal jantung. Dan anemi ini dapat memprediksi mortalitas pada pasien-pasien gagal jantung yang berat. Dilihat di sini pada hematokrit kuantil bahwa dengan semakin turunnya hematokrit, terlihat kemungkinan mortalitasnya akan semakin tinggi dan survivalnya akan semakin rendah. Juga pada 10 desil dari hematokrit kelihatan di sini, ya, walaupun pada akhirnya itu terjadi peningkatan kalau hematokrit yang lebih dari 48,3. Bagaimana impact dan patofisiologi mekanisme anemi pada cardiorenal syndrome? Ini adalah tulisan dari Palazzoli yang mengatakan bahwa kalau terdapat 3 hal ini, yaitu triad ini, sindromnya dapat kita katakan sebagai cardiorenal anemia syndrome. Jadi SERAS, ya, anemia syndrome. Dan kalau ini terjadi, itu dapat dikatakan sebuah perfect storm, yaitu antara heart failure dan renal insufficiency menyebabkan anemi yang akan memperberat kedua kondisi tersebut, ya. Jadi anemi ini akan berinteraksi dan berhubungan dengan terjadinya penurunan cardiac performance, kemudian hemostasis bone marrow, renal dysfunction, kemudian berbagai efek samping obat, dan dikatakan bahwa aktivitas dari eritropoietin endogen itu terjadi disfungsi, produksi yang inadequat, dan terjadinya resistensi yang lebih tinggi. Sehingga dikatakan oleh Palazzoli, anemia itu harus dikenal atau diketahui lebih awal untuk pengobatan heart failure. Kemudian cardiorenal anemia syndrome ini tertulis pada Hippocratia pada tahun 2008, yang dikatakan bahwa ini adalah segitiga, triad segitiga interaksi antara anemi, kemudian chronic heart failure, cardiac heart failure, dan kidney disease, CKI, chronic kidney insufficiency, dan dikatakan bahwa ketiga komponen ini dapat menjadi sebab dan menjadi akibat ketiga penyakit ini menjadi semakin berat. Dikatakan di sini, kalau tidak terdapat gejala-gejala cardiorenal anemia syndrome, kemungkinan kematian 2 tahun itu 7,7, dan berkembangnya jadi end-stage renalisis besar 0,1. Namun kalau terjadi satu saja, itu terdapat peningkatan lebih kurang 50-100%. Kalau terjadi ketiga-tiganya, ini akan meningkat menjadi lebih kurang 300%, yaitu lebih kurang 45%, 2 tahun kematian, sedangkan kemungkinan kejadian end-stage renal disease sebesar 5,9%. Nah, bagaimana dampak cardiorenal anemia syndrome, baik secara long term maupun short term pada pasien-pasien heart failure yang mengalami perawatan? Ini adalah tulisan dari Jen Jun Kim, dikatakan bahwa disfungsi ginjal dan anemia merupakan kombinasi yang mematikan dan berhubungan dengan prognosis yang sangat jelek pada pasien-pasien heart failure. Di sini terlihat bahwa hubungan antara EGFR dan peningkatan NIHA class pada pasien-pasien heart failure, demikian juga dengan hemoglobin. Dikatakan bahwa hemoglobin level dan EGFR adalah sebagai berhubungan positif terhadap heart failure pasien, dan juga dikatakan bahwa kedua
pemeriksaan tersebut secara gradual itu dapat menurunkan NIH kelasnya. Apabila NIH kelasnya meningkat, maka hemoglobin dan EGFR juga akan semakin membaik. Ini adalah grafik yang menunjukkan bahwa dikatakan dengan adanya SERAS, yaitu cardiorenal anemia syndrome, secara signifikan meningkatkan primary composite endpoint, yaitu cardiac death, non-fatal myocardial infarction, sebesar 34,4 dibandingkan dengan 11,2, juga meningkatkan renal replacement therapy 6,5 dibanding 0,8 antara pasien-pasien SERAS dan CRAS, yang bukan. Kita lanjutkan dengan penata laksanaan anemia pada pasien-pasien cardiorenal disease. Dikatakan bahwa walaupun pengobatan deteksi awal itu merupakan pengobatan yang ideal untuk mencegah peningkatan prevalensi dan progresivitas pada pasien-pasien CKD dan CVD, tapi nampaknya efek maksimum itu baru akan kita peroleh kalau kita juga melihat tata laksana anemia correction. Dan dikatakan bahwa dalam studi PRESAM bahwa pengobatan anemia dengan erythropoietin stimulating agent pada pasien-pasien CKD pre-dialisis itu berhubungan dengan penurunan insiden dari hospitalisasi dan penghambatan progresivitas dari end-stage renal disease. Ini adalah tulisan Amir Kazori yang mengusulkan penata laksanaan anemia pada pasien-pasien heart disease dan kidney disease. Ini tidak jauh berbeda dengan yang kita kenal selama ini, ya. Hanya perannya adalah yang pertama pada pasien-pasien heart disease kita harus melihat GFR pasien tersebut. Kalau dia normal atau stadium 1 sampai 4, kita tentu harus memeriksa hemoglobin. Setelah itu kita bedakan antara hemoglobin yang 12 sampai 14,5, 10 sampai 12 dan di bawah 10. Kalau di atas 10 itu kita harus melakukan assessment dari GFR, sedangkan yang di bawah kita harus periksa zat besi. Zat besi kalau dia lebih itu dapat kita obati dengan ESA, sedangkan kalau dia kurang terjadi defisiensi, baik yang absolut maupun sebagian, itu kita harus memberikan preparat besi. Demikian juga pada pasien-pasien CHF dengan end-stage renal disease, kita tetap harus memeriksa hemoglobin. Kalau dia 10 sampai 12 itu sudah tidak kita laksanakan lagi dengan aneminya, namun kurang dari 10 kita kembali harus memeriksa besi. Lalu kalau dia normal, kita lakukan pemberian ESA. Ini adalah bagaimana efek dari koreksi anemia dengan pemberian ESA. Dikatakan bahwa dari meta-analisis yang melibatkan 11 RCT dengan hampir 800 partisipan, dikatakan bahwa terjadi peningkatan HB lebih kurang 2 gram per desiliter. Dan ini berpengaruh terhadap penurunan hospitalisasi, kemudian penurunan mortalitas, kemudian perbaikan durasi exercise, wall distance, kemudian juga peningkatan peak exercise oxygen consumption, peningkatan NIH class, kemudian memperbaiki ejection fraction, penurunan BNP, dan memperbaiki kualitas hidup. Demikian juga dengan ini, semua terjadi perbaikan-perbaikan pada pasien-pasien CHF, yang menurunnya plasma volume plasma, menurunkan red cell volume, meningkatkan red cell volume, dan berbagai kondisi-kondisi yang dapat meringankan heart failure. Gambar ini menunjukkan bahwa dengan pemberian EPO pada pasien-pasien gagal jantung, itu dapat meningkatkan exercise capacity pada pasien-pasien gagal jantung yang sedang sampai berat. Demikian juga terjadi perubahan dari VO2 dengan peningkatan hemoglobin yang dialami. Selanjutnya, Kim Ejeli melihat bagaimana mekanisme seluler dari pemberian EPO pada pasien-pasien cardiorenal syndrome. Dikatakan ternyata bahwa EPO production ini juga mempengaruhi di berbagai lokasi selain dari ginjal, yaitu pada jantung, pada otak, pada sel epitelial, dan pada erythroid progenitor cell. Dan kondisi ini juga terbukti bahwa terjadi pada jantung, kidney, dan vaskuler, namun memang yang paling banyak kita ketahui selama ini adalah kejadian-kejadian peningkatan erythropoietin pada ginjal. Bagaimana dengan peran besi, yaitu pada pasien-pasien defisiensi besi? Dikatakan di sini adalah
memang tidak mudah untuk mengerti bahwa pemberian besi intravenous pada pasien-pasien CHF. Namun demikian, kondisi ini akan semakin memperbaiki kondisi pasien-pasien CHF, baik pada pasien-pasien anemi dan pasien-pasien non-anemi. Oleh sebab itu dikatakan pemeriksaan besi itu merupakan pemeriksaan yang sangat ideal dan dianjurkan pada pasien-pasien CHF, baik pada pasien-pasien dengan CKD ataupun tidak. Sehingga oleh penulis itu berkatakan jangan-jangan cardiorenal anemia syndrome ini dapat diganti menjadi cardiorenal anemia iron deficiency, yaitu CRAD syndrome. Walaupun sindrom ini tidak populer, tapi ini dapat menjadi kepustakaan kita bahwa ada istilah cardiorenal anemia iron deficiency syndrome. Ini adalah manfaat koreksi defisiensi besi pada pasien-pasien CHF. Dikatakan bahwa berbagai studi menemukan bahwa many CHF pasien dapat diperbaiki dengan pemberian besi secara intravena. Namun di satu sisi berbagai penelitian mengatakan bahwa pengobatan anemi, pengobatan yang ini itu setelah 1 tahun itu tidak mempunyai hubungan yang baik dengan pengembangan dari gagal jantungnya. Baik, ini adalah slide saya yang terakhir sebagai summary bahwa anemia itu sangat berhubungan dengan heart failure dan kidney disease, sehingga terakhir ini dapat dikatakan sebagai cardiorenal anemia syndrome. Kemudian disfungsi ginjal dan anemia merupakan kombinasi yang fatal yang berhubungan dengan prognosis yang buruk pada pasien-pasien heart failure. Penyebab yang potensial anemia pada cardiorenal syndrome adalah terjadinya depresi, produksi dari erythropoietin, depresi dari bone marrow response, terjadinya eksesif produksi sitokin, dan terjadinya aktivasi RAS dan SNS. Oleh sebab itu, anemia merupakan pengobatan yang dapat ditargetkan pada pasien-pasien heart failure, dan dikatakan efek yang maksimum itu tidak akan tercapai tanpa terapi anemia. Dan yang terakhir adalah pengobatan anemia dengan ESA pada pasien-pasien pradialisis CKD itu berhubungan dengan perbaikan kondisi baik pada pasien CKD maupun pada pasien heart failure. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.